dari Ibu Cucu Hermawati CGP Angkatan 11. Sebelum Bu Cucu menyampaikan desiminasi, alangkah lebih baiknya kita mendengarkan dulu sambutan dari Ibu PLT Kepala SMA Negeri 2 Cimahi, Ibu Isneni Zakia SPD MNPD. Kepada Ibu dipersilakan. Atur nuhun, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa sehingga bisa hadir pada kegiatan dan kemudian memberikan motivasi dukungan pada teman kita, Ibu Cucu, yang beliau adalah guru penggerak angkatan ke-11. Kemudian kita sampaikan salawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya aturkan terima kasih pada Ibu Cucu yang sudah sangat luar biasa ya, mau berjuang dan mau mempertanggungjawabkan sebagai guru, terutama guru di SMA Negeri 2 Cimahi ini. Mudah-mudahan bisa memotivasi bagi terutama guru-guru muda yang lainnya, bahwa sebagai guru kita juga harus tidak berhenti belajar ya. Kegiatan guru penggerak ini seperti yang kita ketahui adalah sebuah kegiatan untuk menjadikan kita sebagai pemimpin dalam pembelajaran terutama di kelas. Ini merupakan kegiatan yang sangat positif ya. Temanya juga seiring sejalan budaya positif yang tentunya merupakan suatu siklus untuk terus kita melakukan kegiatan, merencanakan, melaksanakan, kemudian evaluasi dan menindaklanjuti. Karena kita tahu yang kita hadapi adalah generasi Z ya, yang memang generasi membutuhkan dari Bapak Ibu guru sendiri adalah inovasi dan kreativitas. Tidak seperti zaman saya dulu ya, tinggal mendengarkan dan sebagainya. Kalau sekarang kan tuntutannya selain kita share pengetahuan, kita juga share kreativitas dan inovasi kita, terutama pada kegiatan P5. Nah, untuk itu sekali lagi saya sangat merasa bangga ya, ada atau hadir salah satu guru di SMA Negeri 2 ini yang mau peduli terhadap profesinya, yang mudah-mudahan tadi bisa meningkatkan prestasi dan prestise daripada SMA Negeri 2 Cimahi sendiri, kemudian memberikan motivasi yang luar biasa, karena kita tidak pernah tahu ya kedepannya kita mau jadi apa. Yang penting kita melakukan atau bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih pada saat ini. Jadi pilihan kita sudah tegak lurus menjadi seorang guru yang tentunya harus berbagi budaya-budaya positif minimal pada peserta didik kita. Sekali lagi saya aturkan terima kasih. Wilujeng, semoga perjalanan Ibu Cucu memberikan keberkahan dan sukses, terutama bagi Ibu Cucu pribadi, juga bagi SMA Negeri 2 Cimahi ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif. Namun sebelum itu kepada Ibu barangkali ada keperluan lain, mangga boleh kepada Ibu Cucu Hermawati dipersilahkan. Bapak Ibu izin berdiri ya. Izin. Sangat. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penerapan budaya positif yang akan nantinya bisa kita terapkan di sekolah kita. Tujuannya tadi sudah dijelaskan sama Ibu moderator bahwa untuk memotivasi kita sebagai guru dan warga sekolah tentunya untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Jadi budaya positif ini apa saja sih yang harus kita terapkan di sekolah kita ini? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita di sini akan mengetahui budaya positif itu dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua tentunya disiplin positif. Yang ketiga, apa sih kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenamnya, keyakinan kelas. Jadi kita di sini akan mengetahui budaya positif itu dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua tentunya disiplin positif. Yang ketiga, apa sih kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenamnya, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Itu ya Bapak Ibu yang akan kita sampaikan di dalam diseminasi kali ini. Masih semangat Bapak Ibu? Terima kasih. Ini kan jam-jamnya ngantuk ya. Mohon maaf kalau membuat Bapak Ibu ngantuk. Yang pertama kita akan membahas tentang paradigma pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma baru ini kita itu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid ya Bapak Ibu, sehingga kita mengetahui kebutuhan apa dan kemampuan apa saja yang ada di dalam diri peserta didik tersebut. Selama ini kan kita, apalagi zaman saya, pembelajaran itu kan biasanya berpusat pada guru ya Bapak Ibu ya, yang boring gitu kan, kemudian ngantuk. Nah ini dengan berdiferensiasi ini karena sudah di kita sudah mengetahui di awal tes awal diagnostiknya itu si anak ini mau dibawa kemana, kebutuhannya apa, kemudian minatnya apa. Nah itu sehingga merupakan paradigma baru di dalam pembelajaran saat ini. Lalu disiplin positif. Disiplin positif ini adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik tentunya kita adalah menciptakan peserta didik itu yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Apalagi sekarang di sekolah itu diterapkan sekolah ramah anak ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat susah untuk mendisiplinkan anak karena terbentur oleh peraturan
sekolah sama anak tersebut. Kita mau galak gitu kan, nggak bisa kalau sekarang. Kalau dulu mungkin saya waktu sekolah ngobrol di belakang pada saat pembelajaran bisa dilempar tuh pakai penghapus atau pakai penghapur kan ya. Kalau anak sekarang bisa nggak seperti itu? Bisa banget. Bisa, Tidak, mungkin cuman viral. gurunya yang nanti dilaporkan gitu ya, di penjara, sehingga mencari cara baru bagaimana sih mendisiplinkan anak tidak dengan kekerasan tersebut. Kemudian kebutuhan dasar manusia, yaitu sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan kita yang dilakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada yang tahu mungkin Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia itu kira-kira apa saja sih? Makan. Rasa aman, makan, pakaian. Oh itu mah pelajaran ekonomi ya. Sekunder, tersier. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Baik, coba kita lihat ya. Kasih sayang. Nah ini kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ya bertahan hidup. Betul tadi ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, berarti itu masuknya ke bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima itu yang kedua. Jadi manusia itu kita itu haus akan rasa kasih sayang. Jadi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Itu enggak Bapak Ibu? Yang ketiga kebutuhan dasar manusia itu yaitu penguasaan. Ada di situ harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin dan berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian yang keempatnya kebebasan. Kebebasan ini seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah tentunya kita butuh kesenangan, bisa bermain, misalkan humor, antusias dan tertawa. Nah itu adalah berarti ada 5 kebutuhan dasar manusia selain tadi makan, minum, berpakaian. Tambah lagi. Apa? Tambah lagi sinyal dan kuota. Bisa, berarti disesuaikan dengan zaman saat ini. Baik, terima kasih. Nah, yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Kita ini motivasi perilaku manusia ini ada hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi. Jadi hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, lalu bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau kita ada siswa yang kesiangan, mungkin kalau dulu mah dihukum ya Bapak Ibu ya. Saya pernah dulu kesiangan dan tidak mengerjakan tugas pada saat sekolah SMA tuh dihukum lagi, suruh lari lapangan selama berapa putaran gitu. Sekarang apakah masih bisa nggak diterapkan ke anak kita saat ini? Masih. Hukuman itu masih ya. Baik. Dari pagi. Buat apa? Elisif. Esai itu hukuman bukan Jadi apa pagi, konsekuensi Bu nanti Yusi kita tiap lihat maksudnya gimana. Kemudian konsekuensi terencana Amat. atau buat apa? Elisif. Esai itu hukuman bukan Jadi apa pagi, konsekuensi Bu Yusi nanti kita tiap lihat maksudnya gimana. Kemudian konsekuensi terencana Amat. atau disepakati sesuai aturan. Hari. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, itu konsekuensi. Yang terakhir itu ada restitusi. Jadi di sini ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang keduanya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi Bapak Ibu kira-kira di kelas menggunakan yang mana ini? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi kebanyakannya? Kadang konsekuensi, kadang restitusi, tapi kadang juga Kadang hukuman juga. tergantung tingkat ya. kesalahan. Tingkat kesalahan. Restitusi kalau untuk guru BK. Kalau guru matematika, hukuman. Jadi takut. Ya ini dia 5 posisi kontrol guru.
Kita itu bisa sebagai penghukum. Kita juga sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, kita juga bisa sebagai teman. Yang keempatnya, kita bisa sebagai pemantau. Dan yang kelimanya, guru juga bisa sebagai manajer. Bu Rosida kira-kira kebanyakannya sebagai apa? Manajer. Nanti kita jelaskan satu-satu. Penghukum itu seperti apa, pembuat merasa bersalah bagaimana, sampai manajer itu harus berperilaku bagaimana. Nah, ini ada contoh soal. Si Fauzan ini terlambat hadir di sekolah. Kalau sebagai penghukum, ini nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot gitu ya, dan jari menunjuk-nunjuk lalu menghardik. Nah, itu sebagai penghukum. Kira-kira sudah pernah seperti penghukum? Sudah. Misalkan terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan datang tepat waktu di sekolah sambil nunjuk-nunjuk gitu ya, itu adalah penghukum. Tanyakan kepada diri kita, kalau murid, perasaan murid, kalau guru atau kita berbicara seperti ini, pada saat murid datangnya terlambat, bagaimana perasaan murid tersebut? Bu Rosida, bisa? Perasaan muridnya Iya. saat jadi marah, kesel. Jadi tambah marah gitu ya. Bisa aja disengaja. Disengaja lagi besoknya saya mending kesiangan aja gitu kan. Yang lain, Pak Yaya sebagai penghukum pernah? Pernah, Bu. Pernah. Terus nunjuk-nunjuk nggak? Ya justru anaknya jadi melawan. Melawan. Pak Ade? Pak Ade mah lemah lembut. Konsekuensi, nggak pernah menghukum ya Pak Ade. Kalau saya pernah menghukum, tapi kalau nunjuk-nunjuk nggak pernah sih, cuma melotot pernah gitu kan. Salsabila. Bujuk. Ya Pak Tresna. Salsabila. Si Salsabila. Nah itu contohnya ke Salsabila dulu ya. Terus saya pernah kemarin si Rasya, rumahnya 50 meter dari sini. Jam 9 baru bangun. Baru masuk sekolah seperti Enggak Pak Tresna. itu bisa molot saya. Makanya iris nggak bisa ngapa. Katanya singkit soalnya. Nah itu kalau kita memposisikan sebagai penghukum. Nah ini hasilnya kemungkinan murid tersebut malah tambah marah dan dendam gitu ya, atau bersifat agresif, dia malah ngahajakeun gitu ya kalau dalam bahasa Sundanya itu. Kemudian bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut mengganggu temennya, mencoret-coret bukunya gitu kan, atau merusak fasilitas yang lain karena dendam tadi. Itu kalau kita guru sebagai penghukum. Pak Hatsu belum ada suaranya. Ya Bu. Nanti Bu. Oh iya. Nanti kesimpulan. Nah ini kalau kita memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi nada suara mengelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, terus kitanya lesu gitu kan. Fauzan, kamu ini gimana sih? Kamu sudah berjanji loh sama ibu, nggak terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali membuat ibu kecewa? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu kayak Fauzan. Nah itu kalau kita membuat merasa bersalah. Nanti kira-kira bagaimana sih perasaan murid kalau kita gurunya seperti ini? Hatsu, Apa Bu? bagaimana perasaan murid jika ditegur kita itu lemah lembut, memelas gitu, yang seperti tadi? Ya itu tadi Bu. Jadi kita tuh merasa bersalah, tapi nanti kita berubahnya tuh bukan karena ada dari dalam diri, tapi karena merasa malu gitu dengan sikap dari yang menegur tersebut gitu Bu. Malah bukan kapok ya, justru ada si ibu ini nanti juga dia memelas lagi kan begitu ya. Iya. Ke depannya gitu. Ada nggak kira-kira contoh murid di SMA kita yang kayak gitu? Banyak ya? Enggak. Enggak ya Bu Situ ya, nggak banyak, cuma satu mungkin. Ada. Nah ini hasilnya, jadi murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu guru atau bapak gurunya. Murid merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi
ini salah mengetiknya ini, mohon maaf. Oke, maaf ya, Bu. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya Bapak Ibu dari sifat penghukum, karena biasanya ini namanya ngelayat mungkin ya kalau bahasa kitanya. Nah itu, jadi mogok sekolah. Karena emosi akan tertanam dalam dirinya. Jadi si murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Ini malah dipendam. Malah si murid ini tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri bahkan orang lain. Jadi stop ya kita untuk guru sebagai penghukum rasa bersalah. Apa tadi? Pembuat rasa bersalah. Nah ini sebagai teman, nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya itu merapat pada murid, sosok akrab gitu ya, mata tersenyum, suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya itu merapat pada murid, sosok akrab gitu ya, mata tersenyum, jenaka, malah murid yang salah kita bercandain gitu kan. Nah ini Fauzan, ayolah bagaimana sih kamu, kemarin kamu janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan gitu, bukannya kita marah, malah kita sebagai guru malah kayak yang seneng gitu sih Pak Ujan ini terlambat. Ih kamu lagi yang terlambat, kumaha sih kan gitu kan. Ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sini gitu kan, manggil si Pak Ujan ini. Nanti ibu bantu kamu ini ya gitu kan, sambil senyum-senyum. Berarti kan merasa bagaimana si murid itu, gurunya sudah berbicara seperti itu. Perasaannya bagaimana? Senang. Merasa terhibur, tidak merasa bersalah. Tuh, coba. Jadi murid ini akan merasa senang dan akrab dengan guru. Saya sama juga bapak-bapak ada parasu ini. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya si murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Tenang aja, ada parasu inilah, besok juga nanti clear. Gitu kan. Jadi akibat lain dari posisi teman, Fauzan hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah Pak Ratsu misalnya. Kalau sama guru yang lain mah gak akan didengar, karena dia ada Pak Ratsu, guru plus teman saya gitu kan. Nah, jadi belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Itu ya. Selanjutnya, nah ini sebagai pemantau. Nada suaranya datar dan bahasa tubuhnya formal. Fauzan, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit loh. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Saya tidak boleh masuk kelas di jam pertama dan mengerjakan tugas membuat esai Pak. Ya benar. Nanti kalau kamu kesiangan lagi di jam pertama dan kedua tidak boleh masuk ke kelas, harus mengerjakan esai di lobi piket ya. Nah itu berarti sebagai pemantau. Jadi si murid ini perasaannya seperti apa? Jadi murid sebetulnya sudah memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Kita itu terlalu bager gitu, walaupun memberikan konsekuensinya membuat esai, tapi kita datar, ya udah kamu kerjakan aja esai 5 lembar gitu kan. Jadi menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah, murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tidak masuk kelas di jam pertama dan kedua untuk membuat tugas esai. Guru tetap memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam pertama tersebut. Kekurangannya apa? Berarti kan kita harus memantau murid tersebut sampai selesai, betul nggak Bapak Ibu? Kita juga meninggalkan kelas karena untuk memantau hanya satu murid yang kesalahannya dia terlambat itu. Yang terakhir adalah manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Fauzan, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Bu, jam 7.
Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan ke teman saya, Pak. Tadi ibu sekarang Pak ya. Tugas-tugas yang tertinggal baik itu bisa kamu lakukan. Apakah untuk besok akan menjadi masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak, Bu, saya akan hadir tepat waktu besok. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, kalau seperti ini, perasaan murid itu diberlakukan seperti ini bagaimana? Enak. Enggak. Kira-kira Tidak merasa dihukum. tidak merasa dihukum, memiliki tanggung jawab, berarti kan si murid tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi pada posisi manajer, maka suara guru itu, kita itu harus sebagai posisi manajer, harus tulus gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjukkan jari ke murid tersebut. Apalagi berkaca pinggang atau seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali misalkan akan perbuatan murid, ataupun bersendagurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada satu murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan seorang guru. Itu jadi kita semoga semuanya di sini bisa memposisikan kita sebagai manajer. Jadi marahnya itu tidak keterlaluan gitu, tapi kita juga tidak sebagai teman yang ya, berdiri di depan kelas. Alhamdulillah belum pernah kalau itu. Kalau pembuat merasa bersalah, kesekian kali ibu sudah ingatkan kamu, senang ya melihat ibu terus bertindak seperti ini. Nah, itu. Ada yang suka ngomong begitu, kasihan ibu aku, gitu kan? Dunia kayaknya. Nah ini teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game ya. Pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya sekarang. Selesaikan dan segera kumpulkan. Nah, itu sebagai pemantau. Kemudian ini sebagai manajer. Apakah kamu tahu permasalahanmu, keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Kan ini lebih lembut ya Bapak Ibu ya. Tidak mengancam dan tidak membuat anak merasa bersalah. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi posisi kontrol apa nih kira-kira yang tadi sudah saya jelaskan nih Bapak Ibu nih. Sejauh mana sih konsentrasi Bapak Ibu tadi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer? Pembuat merasa bersalah. Jeng jeng. Oke, betul Bu Rosida. Tepuk tangan Bu Rosida. Ya, coklatnya mana coklatnya? Nanti menyusul. Ini yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Hukuman. Ini kayaknya Pak Tresna kalau kayak gini nih. Yang ketiga, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi dari posisi apa sih? Ayolah lakukan demi ibu. Merasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu. Teman belum. Ini satu lagi, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Mantap. Dapat semua ya. Hadiahnya bisa diambil ya. Nah ini setelah tadi 5 kontrol posisi guru ya, ada keyakinan kelas. Jadi kita itu kadang suka salah ya Bapak Ibu. Selama ini kita membuat kesepakatan kelas.
Apa sih bedanya kesepakatan dengan keyakinan gitu kan? Bu Rosida? Kalau kesepakatan antara guru dan siswa membuat ada kesepakatan antara guru dan siswa, disiplin positif yang dibuat antara kesepakatan guru dan siswa. Kalau keyakinan siswa yang membuat. Siswa yang membuat. Jadi kadang kita salah kaprah ya Bapak Ibu selama ini. Yang saya buat di kelas juga kesepakatan kelas, ternyata itu salah. Kalau kesepakatan kelas itu berarti guru yang membuat. Gitu. Pokoknya kamu tidak boleh kesiangan, itu kesepakatan. Tidak boleh berisik gitu ya. Itu nggak Pak Ade? Kesepakatan kan itu? Kayaknya salah. Dibuat sama-sama dengan siswa. Nah, di sini keyakinan itu yang dibuat oleh siswa, dipantau kita sebagai guru. Pak Ade mau menambahkan? Ibu dulu aja tadinya takut ini. Jadi keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Silakan Pak Ade menambahkan pendapatnya. Mungkin sedikit saja. Banyak juga nggak apa-apa Pak. Kesepakatan kelas itu memang dari dua arah. Guru dan siswa itu dilandasi keyakinan kelas itu seperti prinsip tadi kebajikan universal. Kebajikan universal itu yang disepakati oleh semua anggota, guru dan siswa. Nah, itu prinsip-prinsip yang disepakatinya disebut keyakinan. Nah, keyakinan itu nanti akan dikembangkan atau diturunkan menjadi kesepakatan kelas yang tertuang secara aturan. Ya, terima kasih Pak Ade tambahannya. Nah ini contoh ya keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Kemudian selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti semua kegiatan yang telah ditugaskan. Biasanya saya kemarin buat kesepakatan kelas, malah bahasanya tidak boleh terlambat, tidak boleh mengobrol di kelas selama pembelajaran. Kemudian berpakaian rapi itu mah sudah bagus gitu ya. Nah harusnya itu diganti Bapak Ibu. Datang tepat waktu ke sekolah, kemudian saling menghargai dan menghormati temannya, saling menjaga. Kemudian apalagi Pak Ratsu? Apa Bu? Iya, harus kalau keyakinan di kelas itu harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Jadi ini dibuat kesepakatan guru dengan anak, tapi sesuai dengan pendapat anak itu sendiri, sehingga kalau mereka membuat kesalahan, kita tinggal menanyakannya saja. Apakah kamu sudah tahu keyakinan kelas kita apa? Kenapa kok bisa kesiangan? Itu karena yang membuatnya bukan kita sebagai guru, tapi dibuat oleh mereka, disepakati oleh kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau maaf Bu, bertanya Bu, kalau misalnya saya istilahkan kontrak Saling menghargai dan menghormati, seperti itu. berkaitan dengan Ini yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ada 3. Jadi ada validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah.
restitusi bukan untuk menebus kesalahan ya Bapak Ibu, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang segitiga restitusi ini bisa yang mana dulu yang akan kita lakukan gitu ya. Menanyakan keyakinan dulu boleh, menstabilkan identitas dulu boleh, validasi tindakan yang salah boleh. Contoh menstabilkan identitas, Pak Ade masih ingat? Ayo. Tuh ayo Pak Dek. Nah ini jadi kita ke anak itu Fauzan, kesiangan itu nggak baik loh, merugikan diri kamu sendiri. Nah itu adalah menstabilkan identitas. Jadi berbuat salah itu, manusia itu wajar berbuat kesalahan. Nah, itu kata-kata menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu ya, Fauzan ya, kan? Kayak gitu. Terus Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, Fauzan. Macet Bu, tadi banyak kempes, kan itu kan alasan anak gitu ya untuk kesiangan. Padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah itu contoh pada saat kita ngobrol dengan anak yang berbuat kesalahan, itu validasi tindakan yang salah. Yang terakhir ini Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati, Fauzan? Tidak boleh terlambat Bu, itu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Saling menghargai, saling menghormati. Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Misalkan belajar di luar aja Bu lebih enak. Nah itu kan biasanya anak-anak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan keyakinan. Terima kasih. Sudah selesai pemaparan tentang budaya positif. Ada pertanyaan? Pak Ade? Kan tadi kita di awal sudah ada yang bertanya kan ya? Atau mau merefleksi kegiatan ini? Kesimpulannya bagaimana? Pak Ade? Tadinya kalau sebelum ke refleksi mau ada beberapa yang ditanyakan. Sedikit Pak Dek. Sedikit. Beberapa berarti lebih dari 2. Ini di tulisan ada 3. Kalau Boleh coba semoga bisa dijawab. dijawab. Dijawab atau enggak, ini mah diskusi kita ya. Oke. Terkait peran guru ya. Saya melihatnya peran guru itu memang sebuah seni. Jadi tadi dipaparkan ada sebuah masalah, ada teman dan ada manajer, ada pemantau dan seterusnya. Itu memang idealnya jadi manajer. Cuman dalam kondisi di lapangan itu sekali lagi menurut saya itu seni. Jadi mungkin ibu-ibu dan para guru yang sudah lama mengajar tentu sudah banyak makan dalam proses kehidupan. Jadi sudah terampil dalam hal ini. Tapi mungkin tadi penekanannya kita berupaya untuk menjadi seorang manajer. Dan itu juga tadi berkaitan tadi dengan segi restitusi. Jadi harapan saya itu terutama diterapkan dalam kesiswaan, karena kemarin saya pernah diminta untuk melakukan segitiga restitusi bagi yang siswa yang terlambat dibawa ke masjid dilakukan segitiga restitusi. Jadi mereka itu kadang perlu diakui ketika mereka terlambat itu kenapa. Yang pertama tadi ada segi kewajaran atau tadi bahasanya itu menstabilkan identitas. Bahasa sederhananya itu mewajarkan sesuatu itu memang wajar dalam kondisi tertentu. Terlambat ke sekolah itu dalam satu sisi wajar karena kita manusia. Kadang macet, kadang ada hal yang tak terduga dan seterusnya. Dan itu luput dari perhatian
terutama mungkin nanti siswa. Karena semuanya pukul rata dihukum aja, atau disuruh nulis esai. Padahal mereka mungkin punya alasan masing-masing. Jadi mungkin kedepannya kita buatkan kira-kira ada SOP nya untuk segitiga restitusi bagi yang terlibat. Jadi ada dari dulu menjadi cita-cita tapi belum kesampaian karena posisinya berbeda. Kalau di kesiswaan mungkin lebih luas melakukan segitiga restitusi. Yang terakhir mungkin keyakinan kelas. Saya dulu pernah berharapnya itu keyakinan kelas itu semua mapel. Jadi bukan per mapel. Jadi saya kemarin menyampaikan ke siswa itu coba dibuat kesepakatan kelas atau dari keyakinan kelas, kemudian ditawarkan ke setiap guru mapel. Ibu bapak guru, punten ini kami ada keyakinan kelas. Apakah ibu sepakat atau ada yang mau ditambahkan? Contoh misalkan saya dari matematika contohnya, misalkan kesepakatannya boleh makan dan minum dalam pembelajaran, khusus di matematika. Mengapa? Karena daripada ngobrol dan daripada ngantuk, matematika itu boleh, menurut saya boleh sambil makan. Tapi di mata pelajaran yang lain mungkin tidak boleh. Artinya dalam kondisi tertentu matematika boleh, misalkan di mata pelajaran yang lain tidak boleh. Jadi itu perlu semua mapel dan daripada ngantuk, matematika itu boleh, menurut saya boleh sambil makan. Tapi di mata pelajaran yang lain mungkin tidak boleh. Artinya dalam kondisi tertentu matematika boleh, misalkan di mata pelajaran yang lain tidak boleh. Jadi itu perlu semua mapel checklist setuju atau tidak. Jadi di SWAT bisa memposisikan di matematika boleh, di misalkan di biologi misalkan. Ekonomi itu mungkin ibu saran dan masukan untuk refleksi mungkin. Sedikit aja menambahkan tadi ketika kita menerapkan segitiga restitusi itu kita siapapun bisa. Dalam hal ini tidak harus selalu kesiswaan. Saya sudah berpikir ya kemarin saya pikir hari Rabu ada siswa yang kesiangan beberapa, dan yang paling terakhir ada siswa perempuan kesiangan juga. Ketika saya tanya, kamu kenapa kesiangan? Saya jatuh dari motor, Bu. Ketika yang lain fisik, saya pinggirkan. Berarti kan di situ kita memvalidasi cerita dia bahwa dia kesiangan karena ada satu hal, dan itu kita maklumi, kita akui kebenaran ceritanya, kemudian kita terapkan berbeda dari yang lainnya. Seperti itu. Ada lagi? Terus mau menambahkan? Saya ingin bertanya gitu. Boleh. Atau enggak waktunya? Sampai jam 2 lagi. Ya kalau ada waktu saya bertanya mengenai paparan dari Bu Cucu. Saya anggap masih awam ya sebagai pendidik dan sebagainya berdasarkan keilmuan yang di ini. Yang paparan dari Bu Cucu itu berdasarkan lingkungan di sini apa untuk global gitu ya yang tadi Global di kurikulum merdeka dan di kurikulum merdeka ya. Saya kira bukan berarti dengan adanya kurikulum merdeka, kurikulum yang lalu termasuk gagal atau gimana ya. Karena kita juga kan yang kita pelajari di awal di sekolah pendidikan dulu ada 3 cara pendekatan kan untuk mengajak ke siswa tuh, ada yang pedagogik, ada yang andragogik, ada yang hedagogik. Nah sekarang apakah dari pendekatan itu cocok atau tidak kan tentu lihat lingkungan. Pemikiran secara global ini memang bukan berarti ini jelek, enggak gitu, cuma kan lihat situasi karena kita mengajar pun kita kan sekolah lanjutan ya. Karena bukan dari awal seperti sekolah dasar seperti SD yang memang bisa dibentuk seperti ini, mungkin karakternya juga nanti dilanjutkan juga sudah terbentuk ya sedikitnya. Kalau kita kan menerima dari berbagai macam karakter, lingkungan dan sebagainya. Kalau misalkan ternyata si murid itu tuh memang gablek ya, keras kepala, kita pakai cara itu, tadi kan larinya malah merasa senang karena ringan ini dan sebagainya. Di kelas aja, kelas 10 sekarang kebetulan saya ditugaskan di kelas 10. Awalnya kan mereka masih membawa sekolah sebelumnya kan,
dari SMP A yang favorit gayanya begini, sekolah B sampai sekolah yang memang tidak tersentuh teknologi dan lain sebagainya kayak gitu. Nah kalau misalkan ini maksud saya bisa di mix nggak sih? Jadi kita tinggal bukan memilih sih, kita tidak menerapkan oh saya mah ingin jadi manajer saja gitu kan. Kadang-kala kita bisa jadi penghukum juga dan lain sebagainya. Jadi melihat situasi dan kondisi gitu. Apakah maksudnya apa yang bukan diperbolehkan atau gimana? Apakah kita sebagai guru juga ya kita lihat anak-anak juga, kalau anak-anaknya nggak mandiri dewasa sulit juga, malah seenaknya hari ini. Kayak tadi aturan boleh makan minum di kelas gitu. Saya juga sempat menerapkan sistem gitu, ternyata kalah fokusnya makan, apalagi makan itu nulada sebelah keripik pedas, salah hari teh salah gitu kan. Saya sendiri dalam hati jadi kacau dia dibebaskan gitu kan, malah fokus ke makanan karena pedas, cari minum, malah ribut akhirnya gitu kan. Ya contoh lah itu ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Maaf saya nggak pandai mengungkapkan kata-kata ya. Ya banget. Masalah keyakinan kelas seperti yang keyakinan kelas itu kan dari siswa yang membuat ya. Siswa yang membuat. Terus peran guru harus ada kan di situ. Misalkan keyakinan kelas yang mereka buat boleh makan dan minum. Kalau saya nggak setuju, karena mereka nggak akan konsentrasi. Jadi menurut saya keyakinan kelas juga, peran guru terhadap keyakinan kelas harus ada, harus dalam pengawasan guru. Terus yang kedua, segitiga restitusi tadi yang namanya memvalidasi yang salah ya. Ada anak di sini namanya Muhammad Arsi, rumahnya di Sriwijaya, pindahan dari pesantren. Itu kan terlambat, itu udah watak dan karakter. Kalau dengan nada yang bagus, seperti yang tadi dikatakan, jangan menghukum, jangan terlambat kamu gini. Kalau gitu ya, kalau terlambat tidurnya terlalu malam bu, dia terlambat, ya bu, gitu ya. Tapi terus udah jadi karakter. Nah, kadang-kadang perlu juga hukuman, perlu menurut saya, karena tiap anak juga metode pembelajaran berbeda, karakter juga berbeda. Ada yang dengan hukuman juga dia jerak dan dia berubah. Tapi jangan sampai dia hilang identitas dirinya, atau merasa bersalah, atau down, jadi benci, jengkel, atau dia emosi, meluapkan kekesalannya dengan hal yang negatif lah gitu. Kalau zaman dulu ada anak yang seperti itu, misalkan ban motor gurunya dikempesin, ada tuh sering kayak gitu. Nah ternyata dengan jawaban seperti ini, kalau gitu terserah kamu deh. Kalau kamu 3 kali seperti ini, cari guru matematika sendirian, buat nilai sendirian, buat sekolah sendirian, ibu nggak akan komentar lagi ya? Nggak lagi terlambat. Pembuat merasa bersalah. Restitusi ya. Iya gaya, bukan salah. Terserah kamu udah dewasa, kamu nggak mau sekolah di sana, kamu pindah ke sini, terus kamu seenaknya masuk sekolah, kamu carilah guru matematika yang baik menurut kamu gitu. Ibu angkat tangan ya, kalau bisa dirikan sekolah sendirian, bikin aturan sendirian. Gitu kan, malah fokus ke makanan karena pedas, cari minum, malah ribut akhirnya gitu kan. Ya contoh lah itu ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Maaf saya nggak pandai mengungkapkan kata-kata ya. Ya banget. Masalah keyakinan kelas seperti yang keyakinan kelas itu kan dari siswa yang membuat ya. Siswa yang membuat. Terus peran guru harus ada kan di situ. Misalkan keyakinan kelas yang mereka buat boleh makan dan minum. Kalau saya nggak setuju, karena mereka nggak akan konsentrasi. Jadi menurut saya keyakinan kelas juga, peran guru terhadap keyakinan kelas harus ada, harus dalam pengawasan guru. Terus yang kedua, segitiga restitusi tadi yang namanya memvalidasi yang salah ya. Ada anak di sini namanya Muhammad Arsi, rumahnya di Sriwijaya, pindahan dari pesantren. Itu kan terlambat, itu udah watak dan karakter. Kalau dengan nada yang bagus, seperti yang tadi dikatakan, jangan menghukum, jangan terlambat kamu gini. Kalau gitu ya, kalau terlambat
tidurnya terlalu malam bu, oh mungkin atau apa, ya bu, gitu ya. Tapi terus udah jadi karakter. Nah, kadang-kadang perlu juga hukuman, perlu menurut saya, karena tiap anak juga metode pembelajaran berbeda, karakter juga berbeda. Ada yang dengan hukuman juga dia jerak dan dia berubah. Tapi jangan sampai dia hilang identitas dirinya, atau merasa bersalah atau down, jadi benci, jengkel, atau dia emosi meluapkan kekesalannya dengan hal yang negatif lah gitu. Kalau zaman dulu ada anak yang seperti itu, misalkan ban motor gurunya dikempesin, ada tuh sering kayak gitu. Nah ternyata dengan jawaban seperti ini, kalau gitu terserah kamu deh. Kalau kamu 3 kali seperti ini, cari guru matematika sendirian, buat nilai sendirian, buat sekolah sendirian, ibu nggak akan komentar lagi ya? Nggak lagi terlambat. Pembuat merasa bersalah. Restitusi ya. Iya gaya, bukan salah. Terserah kamu udah dewasa, kamu nggak mau sekolah di sana, kamu pindah ke sini, terus kamu seenaknya masuk sekolah, kamu carilah guru matematika yang baik menurut kamu, gitu. Ibu angkat tangan ya, kalau bisa bikin sekolah sendirian, bikin aturan sendirian. Seperti itu. Terima kasih. Jadi peran guru terhadap keyakinan kelas itu harus ada menurut saya. Terima kasih. Sebentar. Kalau misalkan keyakinan kelas itu yang ada yang dibuat oleh mereka, kira-kira mereka sendiri kan yang membuat. Jika melanggar ada konsekuensinya, ada juga harus dia buat ya. Saya pikir ya teori kurikulum merdeka, kurikulum itu ini sami mau. Baik materi, pedagogik dan sebagainya. Kita kan udah praktik ini semua, cuma ada istilah kesepakatan, keyakinan. Sekarang matematika lanjut, misalkan materi ya. Sami mawon, polinom di matematika pemilatan berubah jadi matematika lanjut. Terus transformasi geometri di matematika wajib masuk ke matematika lanjut, sami mawon. Terima kasih. Iya Pak Resma, sama aja sih sebetulnya, cuma yang ini lebih menekankan kepada disiplin positifnya. Kalau yang pedagogi itu ke pembelajarannya kan, kalau ini mah lebih ke lingkungan si Ya, itu juga, kita itu. menurut kami, menurut saya sih itu juga pembelajaran, Bu. Jadi tidak hanya keilmuan itu aja, tapi karakter, tingkah laku kan. Nah iya, itu tidak Seperti yang dihilangkan Pak, tetap iya. digunakan gitu kan. Seperti sekarang kan tadi nyangkut masalah keyakinan, sekarang yang lagi viral itu masalah iuran kelas. Itu bisa juga di kesepakatan kelas, keyakinan Iya, kelas, lagi kalau rame kan siswanya, itu sekarang. kalau siswanya mereka yang mau gitu. Ada lagi Pak Su, refleksi Pak Su. Terima kasih begitu ya. Mungkin di sini saya mau coba untuk merangkum gitu ya apa yang didiskusikan. Sebetulnya inti dari kurikulum merdeka itu esensinya adalah kembali ke perspektif Ki Hajar Dewantara gitu ya. Dimana intinya siswa itu belajar itu fresh. Gimana caranya siswa itu belajar itu nyaman gitu. Makanya di sini ada beberapa materi, salah satunya disiplin positif tadi ya. Ada keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu betul ya dibuat sama anak plus guru. Nggak bisa guru aja, nggak bisa anak aja. Walaupun di sini posisinya standard center, tetap murid yang lebih utama gitu. Karena yang merasakan pembelajaran murid kita itu sekarang bukan mengajar, tapi kita itu sebagai fasilitator. Dalam artian hanya memfasilitasi siswa supaya materinya itu dapat tersampaikan gitu. Terus contohnya yang kemarin sempat juga kita bahas Bu Juju ya, di kita ada yang namanya Ikrar SMA Negeri 2 Cimahi. Keyakinan kelas tadi ditekankan sebisa mungkin jangan terlalu panjang. Oleh karena itu mungkin Pak Ade punya cita-cita, saya juga punya Pak cita-cita ke depan. Mungkin ya Ikrar SMA 2 Cimahi mungkin kita bisa perpendek gitu ya, supaya esensinya tetap dapat, tapi ketika diucapkan di upacara nggak terlalu panjang gitu. Dan diangkat oleh siswa. Itu kan akan lebih menerap gitu ya, seperti Pancasila contohnya, itu akan menerap gitu untuk ikrar. Terus tentang tadi segitiga restitusi, sebetulnya inti dari segitiga restitusi itu gimana caranya anak itu memahami
kesalahannya dari dalam gitu Bu. Dan solusinya datang dari anak itu sendiri. Makanya di situ ada penstabilan emosi dulu pada awal, validasi, terus pada akhirnya baru kita menyarankan sesuatu. Jadi jangan sampai kita sebagai pengajar itu mendikte anak. Udah nggak zaman sekarang kayaknya mendikte anak tuh, kamu salah harus gini, enggak. Tapi kita tawarkan beberapa solusi dan kalau bisa solusinya itu datang dari diri sendiri. Dan mungkin itu agak sulit untuk zaman sekarang gitu ya. Karena zaman sekarang ketika anak diajak ngobrol tuh kadang nggak keluar gitu. Makanya tadi betul kata Pak Tresna, kontrol guru itu kadang emang idealnya manajer. Karena kan ini teori ya. Kalau teori pasti mencari yang paling ideal. Tetapi pada hakikatnya ketika kita di lapangan fleksibel gitu. Gimana kondisinya? Misalkan ada siswa, betul juga kata Bu Om tadi, gimana tingkat kesalahannya. Kalau kesalahannya udah mendarah daging, apa salahnya kita ngehukum gitu. Saya juga punya Pak, cita-cita ke depan. Mungkin ya ikrar Semandua Cimahi mungkin kita bisa perpendek gitu ya. Supaya ya, esensinya tetap dapat. Tapi ketika diucapkan di upacara nggak terlalu panjang gitu. Dan diangkat oleh siswa. Itu kan akan lebih menerap gitu ya. Seperti Pancasila contohnya. Itu akan menerap gitu untuk ikrar. Terus tentang tadi segitiga restitusi. Sebetulnya inti dari segitiga restitusi itu gimana caranya anak itu memahami kesalahannya dari dalam gitu Bu. Dan solusinya datang dari anak itu sendiri. Makanya di situ ada penstabilan emosi dulu pada awal, validasi, terus pada akhirnya baru kita menyarankan sesuatu. Jadi jangan sampai kita sebagai pengajar itu mendikte anak. Udah nggak zaman sekarang kayaknya mendikte anak tuh, kamu salah harus gini, enggak. Tapi kita tawarkan beberapa solusi dan kalau bisa solusinya itu datang dari diri sendiri. Dan mungkin itu agak sulit untuk zaman sekarang gitu ya. Karena zaman sekarang ketika anak diajak ngobrol tuh kadang nggak keluar gitu. Makanya tadi betul kata Pak Tresna, kontrol guru itu kadang emang idealnya manajer. Karena kan ini teori ya. Kalau teori pasti mencari yang paling ideal. Tetapi pada hakikatnya ketika kita di lapangan fleksibel gitu. Gimana kondisinya? Misalkan ada siswa, betul juga kata Bu Om tadi, gimana tingkat kesalahannya. Kalau kesalahannya udah mendarah daging, apa salahnya kita ngehukum gitu. Karena kalau dilakukan sebagai teman lah, malah ngajak gitu. Nah kayak gitu. Makanya itu sebetulnya teori dan itu mencari yang paling ideal. Untuk sementara di lapangan kita guru bisa memilih sebetulnya apa yang harus kita lakukan. Contoh saya pribadi, saya lebih nyaman sebagai teman ke siswa. Kenapa? Karena dengan alumni saya masih aktif berkomunikasi, sering ngobrol, Pak, jeung Bapak mah geunah teh diajar teh si jeung baturan, tapi saya ngehargaan Bapak, senang Bapak serius, saya juga serius gitu. Dalam artian kita walaupun teman bisa memposisikan diri gitu. Karena terkadang kalau kita jadi pemantau misalkan atau manajer itu terlalu kaku untuk anak zaman sekarang. Apalagi saya lebih dekatnya dengan anak IPS ya, yang mungkin gak semua orang memahami IPS gitu ya. Bahkan ada beberapa guru yang gak mau ngajar di IPS gitu kan. Itu kan salah satu hal yang gimana gitu ya. Seru loh IPS-nya gitu sebetulnya, asal kita memahami karakter siswanya gitu ya. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas diskusinya hari ini. Terima kasih juga sekali lagi saya ucapkan atas waktunya untuk diundang ke sini, meluangkan waktu Bapak Ibu untuk diskusi ini. Semoga kita bisa bertemu di lain topik ya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bapak Ibu, diskusinya seru sekali. Banyak hal yang bisa kita ambil dari tema kita pada siang hari ini. Yang jelas apapun kita menjadi siapapun tidak bisa saklek gitu. Kadang mungkin ada kalanya Bu Rosidati sebagai manajer, ada kalanya sebagai penghukum, ada kalanya sebagai teman. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya juga sama seperti itu. Mudah-mudahan ilmu kita hari ini menjadi penambah hasanah keilmuan kita untuk masa yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosidawati MPD, Guru Matematika SMA Negeri 2 Cimahi.
telah mengikuti destinasi dari CGP Cucu Hermawati. Yang saya dapatkan dari acara ini adalah yang pertama, perlu benar keyakinan, yaitu budaya positif yang dibuat oleh siswa sendiri. Semua siswa meyakini hal-hal budaya positif yang harus dia lakukan. Nah, keyakinan ini sangat penting karena bukan hanya sekedar peraturan yang harus dia lakukan karena dia takut dengan aturan yang ada, tetapi dia meyakini secara mendalam aturan-aturan itu karena keyakinan itu dibuat oleh siswa sendiri sehingga dia melakukannya secara dari dalam, secara sadar dan mengerti maksud mulia dari keyakinan yang mereka buat sendiri. Yang kedua, segitiga restitusi. Nah, kita sebagai guru, sebagai manajer siswa tidak bisa misalkan kita mengatasi siswa yang bermasalah misalkan karena terlambat dengan langsung menghukum, menjudge gitu ya. Tapi kita harus menanyakan terlebih dahulu keyakinan apa yang ada di dalam hatinya, yang sudah dia buat bersama dengan siswa-siswi yang lain. Lalu apa tujuan dia, apa yang akan dia lakukan, apa rencana dia, apa maksud mulia dia, apa kehidupan dia. Terus seorang guru langsung kita menanyakan mengapa dia kok terlambat seperti ini, adakah masalah atau yang disebut validasi yang salah ya. Lalu memperkuat, jangan menggoyangkan identitas siswa. Kemudian harus menanyakan masalah keyakinan yang dia yakini. Jadi kita sebagai guru bertindak dengan tepat sesuai dengan sasaran, membuat anak itu mengerti akan keyakinannya, taat pada budaya positif yang dia buat sendiri, sadar dari dalam, mengerti maksud mulia yang dia jalankan. Bukan karena rasa takut, tapi karena kesadaran diri sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Sulaiman, rekan sejawat dari CGP Ibu Cucu Hermawati. Kesan dan pesan saya ketika mengikuti diseminasi tentang budaya positif sangat luar biasa berkesan dan membuka mata para guru khususnya yang ada di SMA Negeri 2 Cimahi tentang materi-materi yang disampaikan seperti budaya positif, keyakinan kelas, kontrol guru, dan juga segitiga restitusi. Mudah-mudahan kedepannya Ibu Cucu bisa lebih berkembang lagi dan bisa memberikan kontribusi yang lebih lagi bagi sekolah ini. Terima kasih.